Penguasa kehancuran, makhluk kuno itu, belum pernah kudengar. Ye Beijing mengaku belum pernah. Tak banyak kekaguman di matanya. Wajar kalau kau belum pernah mendengarnya, karena penguasa kehancuran ini seorang wanita. Api abadi, kata selir iblis dengan tenang. Bukankah kau seorang wanita? Ye Beijing tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kita baru bertemu sekali. Api abadi Yao Fei berkata, baiklah, kuakui, jika penguasa kehancuran ini seorang pria, aku pasti akan mengenalinya. Ye Beijing mengangkat bahu, tak menyangkal kesukaannya pada laki-laki. Penguasa kehancuran ini, setingkat dengan tingkat ketujuh, konon hampir tak terkalahkan. Aku tak pernah menyangka bahkan makhluk sekuat itu akan tumbang. Aku penasaran kenapa dia mati. Api abadi, gumam selir iblis. Sudah kubilang itu adalah tingkat ketujuh keabadian ilahi. Begitu seseorang menembus keabadian ilahi, mereka menjadi abadi dan tak terhancurkan. Kecuali dibunuh, waktu tak dapat menghapus keabadian ilahi. Terlebih lagi, makhluk mengerikan seperti dewa kenangan tak tertandingi di tingkat ketujuh. Mampu membunuhnya, dunia ini mengandung semua itu. Itulah sebabnya selir iblis rubah abadi merasa kematiannya agak aneh. Kau dan aku sama-sama tahu pasti ada alasan untuk tetap berada di tingkat keenam. Bukan karena kau tak bisa menembusnya, melainkan karena kau tak ingin menembusnya. Ye Beijing berkata ringan. Mata selir iblis api abadi melebar tanpa suara. Menatap ke depan, ia tak langsung menjawab, tetapi setelah jeda sejenak, keterkejutan tertentu kembali tersembunyi. Saat itu ia berbicara perlahan. Kau juga menyadarinya. Mata indah selir iblis segar sedikit menyipit. Tak banyak perubahan pada ekspresinya. Namun ketika Ye Beijing mengatakan ini, aura selir iblis rubah abadi berubah, dan aku tak terlalu menyadarinya. Tapi sepertinya memang begitulah adanya. Begitu Anda melewati level ke-6, Anda akan selalu jatuh dengan cara yang tak terjelaskan. Bagaimana mungkin dewa pemusnahan, sekuat yang kau katakan, bisa tumbang begitu mudah? Ye Beijing tampak termenung. Iblis api segar Fei Moran baru berada di level ke-6, namun sangat stabil. Mungkinkah ada makhluk yang diam-diam membunuh makhluk-makhluk kuat ini? Ye Beijing menoleh. Ia menatap iblis api segar Fei, mencoba memahami sesuatu dari ekspresinya. Apa yang kau tahu? Api pertama, tanya selir iblis kepada Ye Beijing. Aku tidak tahu. Aku hanya penasaran. Mengapa makhluk sekuat itu bisa tumbang? Aku tidak akan binasa, jawab Ye Beijing, dan keduanya diam-diam saling memahami. Topik itu berakhir di sana. Sekalipun mereka benar-benar tahu sesuatu, keduanya tidak akan mengungkapkan kebenarannya. Sementara itu, tubuh Xiaoyan di dalam tungku asal telah membengkak, menjadi seperti bola. Api menyembur darinya, dan ia tampak siap meledak. Tepat saat tatapan semua orang tertuju padanya, Xiaoyan meledak dengan keras, daging dan tulangnya hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ia dilalap api di sekitarnya, dan wujud Xiaoyan lenyap. Auranya pun lenyap. Dia mati. Seru Qi Xiaoyun takjub. King Teng dan yang lainnya terbelalak lebar. Bahkan api abadi. Selir iblis tercengang. Bagaimana mungkin ia gagal? Secara logis, ia seharusnya benar-benar yakin. Bagaimana mungkin ia binasa semudah itu? Mata King Teng menyipit tak percaya. Tapi sekarang, dengan hanya dewa pemusnahan yang tersisa di dalam tungku asal untuk membantunya, ia telah gagal. Selir iblis hidup abadi menunggu sejenak, lalu kekecewaan dan sedikit kelesuan melintas di matanya. Dia mati demi Jimian, jadi mungkin dia tidak menyesal sampai ajalnya. Sama seperti saya, kita semua khawatir tentang api. Mengapa khawatir? Dia adalah Tuhan. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Jangan khawatir, saya telah melihat banyak situasi serupa. Putra Sensi tidak akan mati, setidaknya tidak di sini. Ye Beijing menatap saudaranya dengan santai, seolah-olah situasi seperti itu bukanlah hal baru. Api dulu. Setelah mendengar ini, selir iblis itu melihat ke dalam tungku asal lagi. Namun aura Xiaoyan telah menghilang. Dia jelas telah jatuh. Apakah ada harapan? Tubuh fisiknya hancur total. Bersabarlah.
Tunggu sedikit lebih lama. Ye Beijing melambaikan tangannya dengan lembut. Dalam kegelapan, 5 bayangan hitam muncul di depan Xiao Yan, salah satunya adalah roh tulang raksasa. Xiao Bei, kau bukan anggota klan Yuan Shenku, tapi memang begitulah temperamenmu. Namun, kau sangat cocok untuk klan Yuan Shenku. Pada akhirnya, karena dia bukan anggota klanku, dia tetap bisa datang ke sini dan bertukar jiwa kita. Mengapa tidak membantunya? Suara Yuan Shen kuno terus terpancar. Pikiran Xiao Yan dipenuhi dunia seni bela diri. Ia tidak merasakan sakit, hanya sensasi tubuh fisiknya yang meledak. Ledakan itu menghancurkan tubuh asli dan klon jiwa cermin kuno. Xiao Yan tidak menyangka dewa pemusnahan akan memberinya kesempatan sekecil apapun, menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Junior Xiao Yan, aku berasal dari klan perkasa jiwa Chongzhen dari Taman Sensi. Kuharap leluhur jiwa akan membantuku. Ia tahu jiwa tulang raksasa ingin membantunya. Selain jiwa tulang raksasa, ada 4 sosok bayangan lain yang belum muncul. Kesempatan ini langka, kata Xiao Yan tulus. Keheningan menyelimuti. Tepat saat Xiao Yan menggertakkan gigi, memikirkan pilihan lain, sosok di sebelah jiwa tulang raksasa mendekat. Xiao Bei, aku bisa membantumu dan aku jamin aku bisa membantumu melewati ini. Sebuah suara asing terdengar. Kekuatannya tak kalah dahsyat dari jiwa tulang raksasa. Tapi kau harus menyetujui satu permintaanku. Leluhur, tolong bicara. Aku akan melakukannya jika aku mampu. Melihat harapan, Xiao Yan segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Kau harus bisa melahirkan putra dan putri untuk klan Yuan Shenku. Inilah kunci kebangkitan klan Yuan Shen. Kalau tidak, itu semua omong kosong. Suaranya perlahan terdengar, dan Xiao Yan langsung terkejut. Ya, hanya dengan melanjutkan garis keturunan, klan Yuan Shen bisa dibangkitkan. Generasi muda juga menginginkan ini. Tapi anak yang kulahirkan sekarang bukanlah keturunan Yuan Shen murni. Xiao Yan tersenyum getir. Tak masalah. Kau hanya perlu melahirkan keturunan selama 3 generasi sebelum garis keturunan ini berakhir. Jika kau mau, aku akan meminjamkanmu kekuatan Moshi, yang akan memberimu vitalitas tak terbatas untuk waktu yang singkat. Apakah kau bersedia melakukan ini? Suara Moshi terdengar. Xiao Yan merasakan fluktuasi jiwa saat ini. Waktunya hampir habis. Jika ia menolak, ia masih memiliki secercah harapan, tetapi tubuh asli dan tubuh fisik klon Yuan Shen mungkin tak dapat dibangun kembali. Untuk saat ini, ia hanya bisa setuju. Ia tak bisa menolak. Baiklah, dalam waktu 1000 tahun, aku akan melahirkan keturunan untuk klan Yuan Shen. Xiao Yan mengangguk setuju. 500 tahun kemudian, roh utusan itu berbicara lagi. Xiao Yan tidak dalam posisi untuk tawar-menawar sekarang. Itu bukan masalah yang sulit baginya. Baiklah, Junior, aku bersedia. Xiao Yan mengangguk setuju. Putra yang lahir dari klon roh itu. Dalam jangka panjang, mereka mungkin akan menjadi salah satu ras teratas di dunia sensi. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di dalam tungku asal.